Ini dia wajah pembuat konten lacak penipu yang berhasil saya bongkar kejanggalan di videonya. Cut. Oh iya, videonya saja belum dibahas. Hai, saya El. Dan ini adalah Tol Komputer episode ke-63, kejanggalan video Mr. Bird yang berhasil mengetahui wajah dan melacak alamat penipu online. Beberapa waktu belakangan, ada satu channel YouTube yang ramai menjadi perbincangan masyarakat awam. Channel tersebut bernama Mr. Bird. Dalam konten-kontennya, Mr. Bird beberapa kali berhasil melacak alamat penipu, bahkan lebih jauh mendapatkan foto-foto penipu tersebut. Kemunculan sosok Mr. Bird ini langsung mengingatkan saya kepada Hackbee, salah satu YouTuber yang juga sempat naik daun dengan konten lacak penipunya. Saat itu, Hackbee bahkan memiliki lebih dari 1 juta subscriber saat saya bongkar konten-kontennya yang sebagian besar memang hanya settingan belaka. Sebelum lebih jauh membahas Mr. Bird, saya akan membuat beberapa disclaimer terlebih dahulu. Pertama, sama seperti kalian, saya juga sangat membenci kriminal, termasuk penipu online. Saking bencinya, saya pun beberapa kali membahas modus penipuan yang sempat terjadi. Saat membahas Mr. Bird yang dianggap musuh penipu, saya yakin akan dicap sebagai pendukung penipu, bahkan bisa jadi di-framing sebagai komplotan penipu. Namun saya yakin kalian sudah cukup cerdas untuk tidak mempercayai fitnah-fitnah sereceh itu. Kedua, dalam keyakinan saya, ada beberapa tingkatan masyarakat terkait pemahaman mereka kepada teknologi. Tingkat terbawah adalah masyarakat awam. Di atasnya ada masyarakat paham, di atasnya sedikit barulah para penipu, dan di tingkat tertinggi ada expert alias para ahli. Jika harus memasukkan penonton channel Pace Komputer, maka saya akan menempatkan kalian sedikit di atas para penipu. Dengan memahami penipu tidak sebodoh masyarakat awam, saya ingin kalian berperan sebagai penipu dan mengira-ngira apakah jebakan-jebakan Mr. Bird ini memang mempan untuk dipakai. Dan terakhir, khusus dalam video ini, saya ingin kalian yang menjadi hakim untuk menilai apakah video-video yang dibuat Mr. Bird adalah pembodohan atau bukan. Atau setidaknya, kalian bisa menilai berapa persen kebenaran ataupun kebohongan dalam beberapa video yang akan saya bahas nanti. Karena jujur saja, belakangan saya berusaha untuk tidak menghakimi orang lain. Sebab jika kalian penonton setia channel Pace Komputer, kalian pasti tahu ada beberapa orang seperti Hackbee, Sniper Elite TV, dan Faizal Arjuna yang akhirnya vakum membuat video YouTube hanya karena sempat menjadi topik pembahasan di channel Pace Komputer. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Channel YouTube Mr. Bird sendiri sudah aktif mengupload video sejak 2 tahun lalu. Awalnya, video-video yang diupload kebanyakan berupa review produk, meski sempat juga membahas pinjaman online hingga terancam akan dilaporkan. Channelnya tiba-tiba ramai saat videonya yang berjudul "Ini Wajah Penipu BCA BRI, Cara Mengetahui Wajah dan Alamat Rumah Penipu Online dan Scammer Lainnya" viral. Bahkan hingga video ini dibuat, jumlah penonton video tersebut sudah di kisaran 5 jutaan. Saya pribadi tidak heran jika konten terkait penipuan bisa viral dan ditonton banyak orang. Alasannya sederhana, masyarakat Indonesia sangat-sangat dekat dengan penipuan. Kalau bukan kalian, mungkin keluarga kalian. Jika bukan keluarga, mungkin teman kalian. Jika bukan teman kalian, mungkin keluarga teman kalian, dan seterusnya. Kebanyakan orang yang sama-sama korban penipuan ini biasanya butuh sosok pahlawan yang bisa mengalahkan penipu mewakili mereka. Karena itu, konten prank penipu, melacak penipu, terlebih kalau sampai membongkar identitas penipu akan sangat menarik minat penonton.
Dalam videonya yang viral, di detik ke-34, Mr. Bird memperlihatkan keberhasilannya mendapatkan informasi lokasi sang penipu lengkap dengan data handphone yang digunakan. Bahkan di menit 2 lewat 30-an detik, Mr. Bird berkata, dengan link tracking yang ia buat, saat diklik, dapat mengetahui data email, lokasi, dan IP address si penipu. Di sekitar menit 5 lewat 38 detik, Mr. Bird mengklaim dirinya membuat link agar dapat mengakses data penipu. Dirinya pun menjelaskan pembuatannya yang tidak susah karena dirinya adalah pengembang aplikasi. Kemudian di menit 5 lewat 50 detik, dirinya memperlihatkan screenshot percakapannya dengan penipu BCA di mana dirinya mengirimkan 2 link. Link pertama untuk tracking lokasi dan jenis HP-nya, dan link kedua untuk hacking kamera dan mikrofon penipu. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya link apakah yang seolah-olah diciptakan oleh Mr. Bird tersebut? Jika kalian perbesar, kalian akan menemukan potongan link yang sudah disamarkan dengan warna merah. Bagi kalian yang awam, tentu saja akan sulit membaca apa nama websitenya. Yang jadi masalah adalah, saya berulang kali menggunakan website tersebut, entah untuk tujuan bercanda dengan seseorang atau sekedar untuk kebutuhan konten. Website tersebut adalah grabify.link. Website ini sesungguhnya bukan buatan khusus Mr. Bird, sebab kalian pun dapat mengaksesnya secara bebas. Silakan masuk ke pencarian Google, lalu masukkan kata kunci Grabify. Lalu silakan masuk ke website resminya, yakni grabify.link. Di sana, kalian dapat memasukkan website tertentu untuk dibuat link trackingnya. Setelah berhasil dibuat, silakan kalian bagikan ke siapapun termasuk penipu dan pancing agar mereka membuka link tersebut. Saat ia membuka link yang kalian berikan tadi, data mereka akan terekam dan dapat kalian akses melalui link yang sudah diberikan. Di sana akan muncul data orang tersebut berupa tanggal akses, IP address, kota dan negara, browser yang digunakan, sistem operasi, termasuk device jika mereka menggunakan handphone untuk mengakses link tersebut. Yang menjadi masalah adalah, informasi ini sesungguhnya tidak begitu berguna. Pertama, informasi device. Meski kelihatan keren karena mengetahui penipu menggunakan handphone tipe apa, namun pada akhirnya tidak ada gunanya. Toh kita tidak mungkin melacak semua orang yang membeli handphone tipe tersebut. Komplotan penipu pun dalam aksinya biasanya akan lebih memilih handphone bekas dibanding yang baru. Selain untuk menghemat pengeluaran, juga mempersulit dirinya dilacak dengan metode seperti ini. Belum lagi jika penipunya di kelas kakap, bisa jadi handphone mereka hanya sekali pakai lalu dimusnahkan. Kedua, informasi lokasi. Dalam videonya, Mr. Bird bahkan menunjukkan lokasi pasti penipu yang ia ketahui berada di Palembang. Masalahnya adalah, jika menggunakan Grabify, yang kita dapatkan hanyalah IP address. Dan seperti yang sering saya sampaikan, akurasi IP address sangat buruk jika ingin digunakan untuk melacak lokasi. Akurasi terbaik mentok-mentok hanya nama kotanya saja. Memang banyak website yang menyediakan tracking lokasi dengan memasukkan IP address semata. Namun koordinat yang diberikan saya jamin sangat-sangat tidak akurat. Saya bahkan pernah mencari lokasi saya, namun titik yang ditunjukkan berada di tengah hutan. Belum lagi jika penipu menggunakan pulsa data untuk mengakses internet, akan lebih berantakan lagi data yang kalian dapat. Sebab, berbeda dengan IP address yang kita dapat dari Wi-Fi, IP address dari operator seluler seringkali berganti dalam jangka waktu tertentu. Meskipun pada akhirnya, bisa saja IP address tersebut kita selidiki ke operator seluler jika memungkinkan. Sehingga dapat kita simpulkan, metode pelacakan lokasi dan informasi menggunakan Grabify sesungguhnya terlihat keren, namun tidak begitu efektif. Terlebih dalam kenyataannya, berbeda dengan klaim Mr. Bird yang katanya bisa mendapatkan email dengan cara ini, ternyata informasi yang didapatkan sama sekali tidak memperlihatkan email di dalamnya. Bang, satu kata untuk YouTuber.
mengaku pengembang aplikasi, padahal bikin link jebakan di website orang. Cuaks. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian share ya video ini kepada teman-teman dan keluarga supaya nggak ada lagi orang yang kena tipu. Subscribe dan like, karena kalau kalian like, otomatis YouTube akan mengirimkan video ini ke lebih banyak orang lagi. Cut. Gimana ya, ini kayak lagi ngemis subscriber nggak sih? Jis, kenapa kah harus paksa-paksa orang share, like, dan subscribe? Terserah orang sudah tuh. Di menit 5:50, Mr. Bird memperlihatkan screenshot percakapannya dengan penipu BCA, di mana dirinya mengirimkan 2 link. Link pertama sudah kita bahas di bagian sebelumnya, dan link kedua diklaim Mr. Bird untuk hacking kamera dan mikrofon penipu. Kejanggalan lain sesungguhnya sudah terlihat di sini. Jika kalian perhatikan screenshot percakapan WhatsApp tersebut, link pertama dan kedua sesungguhnya sangat mirip. Bahkan saya yakin keduanya adalah link yang sama persis. Kalian bisa perhatikan dari 2 huruf terakhirnya yang sama-sama berakhiran E dan L, dan sama-sama memanfaatkan website grabify.link. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang meragukan penggunaan Grabify dalam konten tersebut, sehingga saya akan memberikan bukti lainnya yang harusnya sulit untuk kalian bantah. Dengan melihat kedua link di screenshot tersebut, kalian akan melihat setelah garis miring di belakang website grabify.link diikuti dengan 6 karakter unik huruf besar. Karakter pertama bisa ditebak sebagai angka 6, dan 3 karakter terakhir cenderung membentuk huruf H, E, dan L. Dari petunjuk ini, saya pun mencoba berbagai macam kombinasi yang memungkinkan, hingga akhirnya saya menemukan kombinasi yang tepat adalah 6, G, P, H, E, dan L. Jika kalian membuka grabify.link dan diikuti 6 karakter ini, kalian akan diteruskan ke website my.forms.app/asirsur/pilihan tarif BCA yang saat ini sudah tidak tersedia formnya. Hal ini menjadi sangat janggal, sebab seharusnya kita akan diarahkan langsung oleh Grabify ke aplikasi hacking kamera dan mikrofon yang diklaim milik Mr. Bird, entah berupa link APK atau sekedar link yang langsung meminta akses kamera. Kok yang ada, kita malah masuk ke website biasa yang dibagikan penipunya. Sungguh sangat membingungkan sekali. Entah Mr. Bird yang keliru membagikan link jebakan, atau memang aplikasi hacking kamera dan mikrofon ciptaan Mr. Bird hanya hayalan, saya pun tidak tahu. Selang sebulan sejak video dirinya yang melacak dan memperlihatkan wajah penipu online, Mr. Bird mengupload sebuah video berjudul Hack Kamera Penipu Online. Baca deskripsi di bawah. Dalam deskripsinya, Mr. Bird menjelaskan aplikasi ini dia modifikasi untuk mendapatkan foto dari penipu di video sebelumnya, yang artinya ini adalah lanjutan dari video yang sudah kita bahas tadi. Dalam video ini, Mr. Bird mendemonstrasikan kemampuan aplikasi modifikasi buatannya yang konon dapat mengakses kamera penipu dari jarak jauh. Videonya pun dibuat tanpa jeda untuk membuktikan video tersebut tanpa rekayasa. Yang lucu adalah, Mr. Bird berkata aplikasinya dapat diinjek ke HP lain, tapi tetap harus diizinkan terlebih dahulu. Sekarang coba kalian bayangkan kalian adalah penipu. Terus ada yang mengirimkan APK kepada kalian. Kira-kira sebagai penipu, apakah kalian akan dengan polos menginstal APK tersebut? Sekali lagi kalian harus ingat, berbeda dengan masyarakat awam, pengetahuan penipu biasanya di atas masyarakat pada umumnya. Mereka yang biasa kirim APK buat nipu, masa dengan polosnya terjebak mainan sendiri? Tapi kita ikuti saja cara mainnya, dan pura-pura percaya kepada Mr. Bird. Jujur saja, video ini isinya banyak sekali kata-kata rumit, mulai dari modifikasi, script, exploit, dan sebagainya yang pasti memusingkan kebanyakan orang awam. Yang ingin saya garis bawahi adalah
Aplikasi ini katanya didapatkan Mr. Bird secara online dan dirinya modifikasi sebelum digunakan. Dirinya juga mengklaim dengan aplikasi tersebut, dirinya dapat mengendalikan kamera penipu dari jarak jauh. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya aplikasi asli yang konon digunakan Mr. Bird untuk membongkar wajah penipu? Ada beberapa petunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Petunjuk pertama, blur di laptop yang lumayan panjang dan lebar. Awalnya saya pikir hal tersebut untuk menyamarkan identitas atau sejenisnya. Ternyata saya keliru. Blur tersebut sesungguhnya untuk menutupi apa aplikasi yang sesungguhnya digunakan Mr. Bird yang ia sebut ngepetku itu. Petunjuk kedua, pada menit 3:15 detik, saat Mr. Bird akan membalik laptopnya, meski sepintas, kalian akan melihat halaman apa yang sesungguhnya diakses oleh Mr. Bird. Silakan diperbesar dan kalian akan menemukan halaman 192.168.2.24747 Angka 4747 ini adalah port yang digunakan oleh aplikasi tertentu. Jika kalian googling dengan kata kunci port 4747 kamera, niscaya kalian akan menemukan port ini biasa digunakan oleh aplikasi Droid Cam. Kalian mungkin masih bisa menyangkal dengan berkata, itu kan hanya tebakanmu. Mana tahu aplikasi ciptaan Mr. Bird kebetulan saja menggunakan port yang sama. Disinilah saya akan beri kalian petunjuk terakhir. Di detik-detik awal saat Mr. Bird memperlihatkan tampilan laptopnya yang sudah di-blur, di sini sebenarnya sudah terlihat sebagian. Namun sewaktu laptop akan ditutup, jika kalian pause dengan tepat dan perbesar, kalian akan menemukan tulisan Droid Cam Video Feed yang berarti laptop tersebut memang sedang memperlihatkan video dari aplikasi Droid Cam di handphone Mr. Bird. Terus, masalahnya di mana? Tentu saja ada beberapa keanehan di sini. Keanehan pertama, jika aplikasi yang digunakan adalah Droid Cam, berarti tidak ada sesuatu yang istimewa. Kalian pun dapat menginstal aplikasi ini dari Play Store kalian. Caranya, cukup ketikkan Droid Cam di pencarian Play Store, lalu install aplikasi tersebut. Droid Cam juga tersedia versi Pro-nya, yakni Droid Cam X seharga 80.000. Silakan kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Selain di handphone, kalian juga harus menginstal Droid Cam Client di komputer kalian. Setelah itu, dengan mengaktifkan Droid Cam di handphone, kalian dapat mengakses kamera kalian menggunakan komputer dengan memasukkan alamat IP Cam Access yang sudah diberikan. Keanehan kedua, dengan proses yang membutuhkan penginstalan aplikasi, bahkan permintaan izin aplikasi untuk mengakses kamera dan mikrofon, apakah kalian percaya ada penipu yang sebodoh itu menuruti permainan Mr. Bird? Dan keanehan ketiga, Mr. Bird berulang kali mengklaim aplikasi ini dapat mengendalikan kamera penipu dari jarak jauh. Sedangkan dalam kenyataannya, untuk menggunakan aplikasi Droid Cam, kalian harus menggunakan koneksi Wi-Fi yang sama. Hal inilah yang membuat Mr. Bird mengakses IP lokal handphonenya, yakni 192.168.1.2 dengan tambahan 4747 sebagai port Droid Cam. Lantas, jika memang aplikasi yang digunakan aslinya adalah Droid Cam yang disamarkan, berarti penipu dan Mr. Bird menggunakan Wi-Fi yang sama dong. Lah kalau begitu, artinya orang yang Mr. Bird sebar fotonya sebagai penipu adalah teman dekat atau keluarganya dong. Waduh, bagaimana nih Mr. Bird? Kok bisa seperti ini? Tolonglah, beri kami yang awam ini penjelasan yang memuaskan. Tapi saya yakin, nanti pasti ada lagi yang bilang, tapi kan aplikasinya beda. Punya Mr. Bird, ikonnya WhatsApp dan namanya ngepetku. Lah, memangnya kalian tidak pernah edit icon dan nama aplikasi di handphone kalian? Seriusan? Padahal caranya sangat amat gampang banget loh. Bang, satu kata untuk YouTuber. Ngaku aplikasi modifikasi sendiri, padahal ada di Play Store. Cuaks. Bang, satu kata untuk YouTuber. Ngaku modifikasi, padahal edit icon dan ganti nama aplikasi doang. Cuaks.
Setelah membahas videonya yang viral, kita akan membahas satu video lagi yang memperlihatkan Mr. Bird mengakses kamera. Video tersebut berjudul iPhone pun jebol. Ini cara terbaru penipu online. Saya menonton video ini sebab di video terkait penipu online Surabaya, Mr. Bird mengajak anak muda Indonesia untuk belajar tracking melalui video tersebut. Dalam video ini, dirinya mengklaim dapat mengambil alih ponsel hanya bermodalkan satu klik saja. Di menit 3:09, Mr. Bird mengklaim masuk ke sistem yang ia buat. Yang aneh adalah, sistem tersebut ternyata adalah Camfish. Bagi kalian yang awam, kalian dapat memasukkan kata kunci Camfish di pencarian Google dan kalian akan diarahkan ke halaman GitHub-nya. Di sana, kalian akan mendapatkan informasi terkait Camfish, di mana memang dibuat untuk mengambil foto dari kamera depan ataupun webcam. Sayangnya, aplikasi ini bukanlah buatan Mr. Bird. Pembuatnya adalah TechChipNet yang berkebangsaan India. Seharusnya penggunaan Camfish ini mudah saja saya praktikkan kepada kalian. Sayangnya karena alasan tertentu, hingga 3 tahun ke depan, saya belum boleh berinteraksi dengan Ngrok, Kali, Linux, dan sejenisnya. Namun, kalian dapat menonton video dari channel YouTube Lau Liang Yang dengan judul How Hackers Get Any Device Location yang berisi penjelasan lengkap tentang aplikasi ini. Yang jadi masalah adalah, pada akhirnya, penggunaan aplikasi ini tidak semudah yang didemonstrasikan Mr. Bird. Sebab untuk mendapatkan foto sesuai keinginan, target kita harus mengizinkan akses ke kameranya, yang mana nyaris mustahil dikabulkan oleh seorang penipu. Bang, satu kata untuk YouTuber. Ngaku sistem buatan sendiri padahal punya orang India. Cuaks! Dalam videonya yang berjudul, ini wajah asli dan lokasi penipu Makassar, pada menit 4:39, Mr. Bird memperlihatkan dirinya yang berhasil mendapatkan koordinat kedua penipu online. Untungnya kali ini, Mr. Bird tidak mengaku sebagai pembuat atau ikut memodifikasi aplikasi yang ia gunakan di video itu. Sebab lagi-lagi, aplikasi yang ia gunakan adalah aplikasi orang lain bernama Seeker. Aplikasi ini sendiri diciptakan oleh The White Hat untuk mengetahui lokasi secara akurat. Namun lagi-lagi, kelemahan terbesar dari aplikasi ini adalah, pada akhirnya, kita butuh persetujuan korban kita, yakni si penipu, untuk mengizinkan kita mengakses lokasinya. Untuk bagian ini, sebenarnya receh saja, dan mungkin seharusnya tidak perlu dibahas. Dalam videonya yang berjudul Telanjangi Cara APK Hacker Menjebol OTP SMS, Foto, Data, Mr. Bird memperlihatkan betapa menakutkannya jika kita menginstal APK kiriman dari hacker. Namun tentu saja, pada menit 1:41, kalian bisa melihat syarat penggunaan aplikasi ini adalah korban harus mengizinkan kita mengakses panggilan, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, SMS, storage, dan telepon. Tentu saja jika kalian sudah berulang kali menonton video terkait penipuan online, kalian apalagi penipu tidak akan sukarela melakukan hal tersebut. Yang mengganggu bagi saya pribadi adalah logo Mr. Bird di bagian kiri atas aplikasi yang seolah-olah mengklaim aplikasi tersebut adalah buatannya. Bahkan di menit 1:20, ada teks di videonya bertuliskan aplikasi ini sengaja kubuat ulang. Namun sayangnya, aplikasi tersebut bukanlah buatan Mr. Bird, melainkan seseorang dengan alias Dev. Kalian dapat googling dengan kata kunci Dev Lemon dengan E diganti angka 3, maka kalian akan diarahkan ke halaman GitHub milik Dev. Logo Mr. Bird di bagian kiri atas sesungguhnya untuk menutupi tulisan Lemon sebagai nama aplikasinya. Untuk penjelasan lengkap aplikasi ini pun dapat kalian tonton di video berjudul How Hackers Remotely Control Any Phone di channel Lau Liang Yang. Bang, satu kata untuk YouTuber.
Pakai aplikasi orang kok tempel logo sendiri. Cuaks. Kurang lebih, demikianlah pembahasan terkait kejanggalan video-video Mr. Bird yang sedang ramai dibicarakan. Sesungguhnya, penggunaan aplikasi-aplikasi yang dikontenkan Mr. Bird menjadi bahan lawakan di forum-forum hacker Indonesia. Dan saya tidak ingin kalian yang polos langsung percaya dan ikut menjadi bahan tertawaan. Kalian harus pahami, penipu adalah orang yang biasa dijebak dengan berbagai metode pelacakan, sehingga lebih waspada dalam menjalankan aksinya dibanding orang awam. Seperti disclaimer saya di awal video, pada akhirnya kalianlah yang berhak menilai seberapa benar atau bohong video-video yang dibuat oleh Mr. Bird. Tugas saya di sini hanya menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan setelah berulang kali menonton video-video di channel YouTube Mr. Bird. Jika metode yang ia gunakan janggal seperti penjelasan di atas, saya yakin meskipun ia menyodorkan foto yang ia yakini sebagai penipu ke polisi, polisi akan tertawa jika melihat metode yang ia gunakan, terlepas dari benar tidaknya foto tersebut adalah foto penipu. Dan terkadang orang-orang yang bisa tracking receh seperti ini tidak pernah sama sekali diajak kerjasama dengan kepolisian buat ungkap kasus, makanya cenderung meremehkan skill divisi cybercrime yang ada. Padahal skill dan tools milik kepolisian jauh lebih maju dibanding yang biasa kalian pakai. Kenapa saya bisa tahu? Kayak orang baru saja. Ada baiknya, dibanding memperlihatkan metode-metode yang janggal, Mr. Bird fokus saja mewawancarai korban penipuan dan mengedukasi dari sana. Toh beberapa kali uang korban penipuan bisa kembali berkat viralnya konten tersebut. Selain itu, konten sejenis ini, seperti di zaman Hackbee, dapat memicu modus-modus penipuan lain, seperti jasa lacak penipu bohongan, jasa lacak mantan bohongan, jasa hack kamera bohongan, dan sebagainya, yang lagi-lagi korbannya pasti masyarakat awam. Tapi jujur saya akui, Mr. Bird ini orangnya pasti pintar sekali jualan. Modal tools recehan, foto, gimmick, serta cerita yang dilebih-lebihkan, sudah bisa menarik perhatian banyak orang awam. Video yang saya buat ini saja, saya yakin nanti akan disangkal dengan segala jurus ngelesnya. Tapi kalau mau gampangnya mah, coba kirim APK babi ngepet titisan rootcam-nya ke email Paci Komputer, biar nanti saya coba install. Tapi jangan suruh saya ke rumahmu ya, supaya kita satu wifi, kan katanya bisa akses kamera dari jarak jauh. Sekian Talk Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Oh iya, sebelum lanjut ke Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian share ya video ini ke teman kalian. Oke, ulang lah. Bang, satu kata untuk YouTuber. Ngaku pengembang aplikasi padahal ulang. Ready ya? Bang. Satu kata untuk YouTuber, Bang. Ngaku modifikasi padahal ada